warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Nabila Nashwa dengan NIM 125502038 dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Tujuan video saya kali ini yakni untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan sekaligus menambah pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Misda SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas UTS ini dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara manajemen dan administrasi dalam pendidikan dan fungsi administrasi dalam meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran serta pengaruh administrasi kesiswaan terhadap mutu lulusan. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana hubungan antara manajemen dan administrasi dalam mencapai pendidikan. Kedua ini sebenarnya tuh saling berhubungan dan saling membantu dalam menjalankan pendidikan di sekolah. Kalau administrasi ini lebih ke perencanaan atau pengaturan seperti membuat jadwal pelajaran, mengatur data siswa, menyusun program sekolah, membuat aturan sekolah, dan mengatur pembagian tugas-tugas guru. Sedangkan manajemen itu lebih ke cara melaksanakan semua rencana-rencana tadi agar benar-benar terlaksanakan lebih baik. Jadi singkatnya begini, administrasi ini menyusun dan mengatur, sedangkan manajemen ini mengawasi dan menjalankan. Contohnya begini, ada sekolah mempunyai tujuan agar nilai siswa itu meningkat. Jadi bagian administrasi ini membuat program tambahan belajar, menyusun jadwal, menentukan guru yang akan mengajar, serta menyiapkan aturan dalam belajar. Setelah itu, manajemen ini bekerja untuk memastikan apakah program tadi itu berjalan dengan lancar atau tidak. Misalnya, kepala sekolah ini mengecek apakah guru-guru tadi itu mengajar dengan baik atau tidak, dan memastikan nilai-nilai siswa ini meningkat atau tidaknya. Kalau administrasinya bagus tapi manajemennya tidak berjalan, program sekolah itu bisa jadi hanya rencana saja dan tidak dilaksanakan. Sebaliknya, kalau manajemennya itu bagus tapi administrasinya berantakan, sekolah juga akan kacau karena tidak ada aturan dan perencanaan yang jelas. Karena itu, administrasi dan manajemen harus bekerja sama supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Tujuan pendidikan sendiri bukan cuma membuat siswa itu pintar, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan kemampuan siswa agar siap di masa depan. Jadi kesimpulannya, administrasi itu membantu mengatur dan merencanakan, sedangkan manajemen membantu menjalankan dan mengawasi agar tujuan pendidikan berhasil dicapai. Selanjutnya, bagaimana fungsi administrasi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran? Administrasi ini juga penting bagi guru untuk membantu guru menjadi lebih baik dalam mengajar. Kompetensi guru itu maksudnya kemampuan guru dalam mengajar siswa dengan baik. Contohnya, guru itu bisa menjelaskan pelajaran dengan jelas, bisa juga menggunakan metode belajar yang menarik agar siswa itu tidak bosan gitu untuk belajar. Guru itu bisa memakai teknologi juga dan bisa memahami kebutuhan siswa. Nah, administrasi ini membantu supaya guru itu dapat berkembang. Contohnya, dalam membuat program pelatihan guru, sekolah itu biasa mengadakan seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Bagian administrasi ini yang mengatur jadwal, tempat, peserta, dan data kegiatan tersebut. Misalnya sekarang banyak pembelajaran memakai teknologi, maka sekolah membuat pelatihan penggunaan aplikasi belajar seperti Canva atau Google Classroom agar guru lebih kreatif.
Yang kedua ada mengatur tugas guru. Administrasi juga membantu mengatur jadwal mengajar, pembagian kelas, tugas wali kelas, dan kegiatan sekolah lainnya. Semuanya tertata rapi, guru lebih fokus mengajar dan tidak bingung. Juga ada mengawasi dan mengevaluasi guru. Di sini administrasi itu membantu kepala sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap cara guru itu mengajar. Misalnya kepala sekolah itu masuk ke kelas melihat proses belajar. Setelah itu guru diberi masukan supaya pembelajarannya itu agar lebih menarik. Contohnya guru disarankan untuk memakai video pembelajaran atau membuat diskusi kelompok atau menggunakan media digital. Dengan begitu kemampuan guru makin meningkat. Yang keempat ada menyediakan sarana pembelajaran. Di sini administrasi juga mengurus fasilitas sekolah seperti proyektor, buku, internet, komputer, dan media pembelajaran lainnya. Kalau fasilitas lengkap, guru lebih mudah mengajar dan kreatif dan siswa juga lebih semangat belajar. Yang kelima ada penyimpanan data guru. Administrasi ini juga berperan dalam menyimpan data-data penting guru seperti kehadiran, hasil penilaian, sertifikat pelatihan, dan perkembangan kemampuan guru. Dari data-data ini sekolah bisa tahu yang mana guru yang perlu latihan tambahan. Jadi intinya administrasi ini membantu guru berkembang supaya kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Jadi intinya administrasi ini membantu guru berkembang supaya kualitas pembelajaran ini lebih jauh baik. Intinya administrasi ini membantu guru berkembang agar kualitas pembelajaran ini menjadi lebih baik dan siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh administrasi kesiswaan terhadap mutu lulusan. Jadi di sini bagaimana pengaruh administrasi kesiswaan itu terhadap mutu kelulusan. Administrasi kesiswaan itu adalah pengelolaan semua hal yang berkaitan dengan siswa mulai dari masuk sekolah hingga lulus, seperti data siswa, absensi, nilai, pelanggaran, dan kegiatan ekstrakurikuler serta pengembangan siswa. Administrasi kesiswaan ini sangat berpengaruh terhadap mutu lulusan. Lulusan itu maksudnya adalah kualitas siswa setelah lulus sekolah, bukan cuma nilai bagus, tetapi juga kedisiplinannya, sopan santunnya, bertanggung jawab atau tidak, dan punya keterampilan atau tidak. Kalau administrasi siswa tertata baik, maka sekolah jadi lebih mudah untuk membina siswa tersebut. Yang pertama ada memantau perkembangan siswa. Sekolah bisa melihat siapa yang rajin, siapa yang suka terlambat, siapa yang nilainya turun, dan siapa yang punya prestasi. Kalau ada masalah, jadi sekolah itu bisa cepat membantu. Seperti contohnya siswa ini memiliki nilai yang rendah, jadi bisa diberikan les atau bimbingan tambahan kepadanya. Yang kedua ada membantu membentuk disiplin. Administrasi itu mencatat absensi, keterlambatan, dan pelanggaran siswa. Karena ada pengawasan, jadi itu siswa itu lebih disiplin. Misalnya siswa yang sering terlambat, maka akan dipanggil dan dibina supaya berubah agar menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ada membantu mengembangkan bakat siswa. Sekolah juga mencatat minat dan bakat siswa, misalnya dalam bidang olahraga, seni, pidato, atau dalam berorganisasi. Dari situ sekolah bisa membantu siswa berkembang sesuai bakatnya. Contohnya siswa pandai olahraga dibina untuk ikut lomba. Yang keempat ada membantu guru BK memberi bimbingan. Kalau ada siswa yang bermasalah dan administrasi membantu guru BK mengetahui kondisi siswa tersebut. Misalnya siswa sering absen atau nilainya turun atau punya masalah perilaku. Lalu
Guru BK ini bisa memberikan bimbingan dan solusi. Contoh nyata, sekolah memakai absensi digital. Jadi, siswa yang sering tidak masuk kelas diketahui oleh wali kelas melalui sistem digital tersebut. Kemudian sekolah menghubungi orang tua dan memberikan pembinaan kepada siswa tersebut. Selain itu, ada data prestasi siswa juga dicatat sehingga siswa yang berbakat bisa diarahkan ikut lomba. Hasilnya siswa lebih disiplin, prestasinya meningkat, dan lulusan sekolah menjadi lebih berkualitas. Jadi kesimpulannya, administrasi kesiswaan ini membantu sekolah membina siswa lebih baik teratur sehingga menghasilkan lulusan yang lebih baik, disiplin, dan berprestasi. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi bagaimana hubungan manajemen dan administrasi dalam pendidikan dan fungsi administrasi dalam meningkatkan kompetensi guru serta pengaruh administrasi kesiswaan dalam mutu lulusan. Semoga penjelasan yang telah saya paparkan ini menambah pemahaman bagi kita semua tentang pentingnya administrasi dan manajemen dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangannya, jadi saya mohon untuk kritikan dan saran bagi teman-teman semuanya. Kedepannya saya lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.